Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah fenomenal. Masjid di Surabaya dipenuhi ular, tapi ada rahasia besar yang terungkap. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad, agar sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe di channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Masjid Jami Al-Hidayah berdiri kokoh di antara bangunan modern kota Surabaya. Meskipun dikelilingi gedung tinggi dan jalanan yang tak pernah sepi, masjid ini tetap menjadi tempat yang penuh ketenangan setiap waktu sholat. Azan berkumandang merdu menarik para jamaah untuk menunaikan ibadah. Anehnya, napasnya tertahan dan tangannya terasa keluh. Banyak sekali ular melata di lantai masjid. Ular-ular itu diam, hanya bergerak perlahan seolah menunggu sesuatu. Mata mereka yang tajam mengawasi tanpa berkedip. Ada yang berada di sudut, ada yang melingkar di atas sajadah, dan beberapa bahkan merayap naik ke dinding kayu masjid. Pak Karim kesentak mundur, hampir saja ia jatuh. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tak bisa bergerak lebih jauh. Kedua kakinya terasa lemas. Dengan gemetar, ia berusaha mengucapkan takbir. Namun, suara yang keluar dari tenggorokannya nyaris tak terdengar. Di luar, langit masih gelap. Kota Surabaya belum sepenuhnya terbangun. Hanya ada suara angin yang berembus pelan, diselingi suara kendaraan yang melintas jauh di kejauhan. Namun di dalam masjid, suasana terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadirannya sangat nyata. Pak Karim akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melangkah mundur lalu berlari keluar masjid. Napasnya memburu saat ia tersandung di pelataran. Secepat mungkin ia menuju rumah Pak Lurah yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari masjid. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu berkali-kali. Tidak butuh waktu lama hingga rumah-rumah di sekitar masjid mulai menyala. Warga berdatangan membawa senter dan beberapa batang kayu. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Karim. Sampai akhirnya mereka melihatnya sendiri. Sekelompok pemuda melangkah maju. Tapi langkah mereka terhenti. Ular-ular itu tidak menunjukkan perilaku agresif. Tidak ada desis, hanya keheningan dari masjid itu sendiri. Kepanikan menyebar. Seorang warga menghubungi ahli hewan, sementara yang lain mencoba mencari penjelasan. Tidak ada yang tahu dari mana ular-ular ini datang. Tidak ada lubang besar di sekitar masjid, tidak ada tanda-tanda bahwa ada sarang di sekitar bangunan ini. Setengah jam kemudian, dua orang pawang datang dengan membawa alat-alat mereka. Dengan hati-hati, mereka mencoba mengalihkan ular-ular itu. Namun anehnya, tidak ada satupun yang mau bergerak. Pawang itu mencoba berbagai cara, namun setiap kali mereka mendekat, ular-ular itu tetap tak terganggu. Mereka hanya diam di tempat, seolah keberadaan mereka tidak bisa diganggu-gugat. Warga semakin resah. Beberapa orang menyarankan agar masjid ditutup sementara. Ada yang menduga ini adalah tanda-tanda khusus. Ada juga yang percaya bahwa ini hanyalah fenomena alam yang kebetulan terjadi. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke dalam masjid lagi. Pagi pun semakin terang. Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari bangunan masjid yang kini berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Di dalamnya, ribuan ular masih bertahan tanpa tanda-tanda akan pergi. Dan tidak ada yang tahu mengapa mereka ada di sana. Langit Surabaya mulai memutih, menandakan pagi telah sempurna. Namun di sekitar Masjid Jami Al-Hidayah, suasana penuh ketegangan. Warga berkumpul di halaman masjid, berbisik-bisik, mata mereka terpaku pada bangunan yang dihuni banyak sekali ular. Ada ketakutan yang mendalam, sebuah perasaan yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah kegelisahan itu, seorang pria tua berjalan mendekat. Ia mengenakan jubah putih bersih, dan sorban hijau melingkar rapi di kepalanya. Langkahnya tenang, wajahnya penuh wibawa. Warga segera mengenali siapa dia. Kiai Ahmad,
Seorang alim yang disegani bukan hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena keimanannya yang teguh. Ia telah banyak membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan, baik yang bersifat duniawi maupun yang tak kasat mata. Pak Lurah segera menyambutnya. "Kiai, terima kasih sudah datang. Kami semua kebingungan, tidak ada yang bisa mengalihkan ular-ular itu." Kiai Ahmad mengangguk pelan, matanya menyapu ke arah masjid. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat pergerakan halus dari dalam. Ada sesuatu yang tidak wajar di sana, bukan sekedar keberadaan ular-ular tersebut. Tanpa banyak bicara, ia melangkah maju. Warga menahan napas. Beberapa orang mencoba mencegahnya, tapi ia hanya mengangkat tangan, meminta mereka tetap di tempat. Langkahnya mantap saat memasuki pekarangan masjid. Tak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Begitu kakinya menginjak lantai masjid, sesuatu yang unik terjadi. Ular-ular yang sejak tadi diam mulai bergerak perlahan. Tak ada yang mencoba menyerang atau menghalangi. Justru seakan mereka mengenali sosok yang kini berdiri di tengah-tengah mereka. Kiai Ahmad mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Masjid ini masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada sesuatu yang berubah secara fisik. Namun, hawa yang ia rasakan di dalam masjid sangat berbeda. Ada sesuatu yang bersemayam di sini. Dengan langkah perlahan, ia bergerak. Lantunan ayat suci mulai keluar dari bibirnya. Suaranya tidak keras, tapi menggema memenuhi ruang masjid. Warga yang menyaksikan dari luar menahan napas. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Kiai Ahmad mendekati mihrab lalu berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Ular-ular di sekitarnya kembali diam, seolah menunggu perintah. Lalu ia berbalik dan berjalan ke arah belakang masjid. Langkahnya terhenti di depan sebuah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Kayu-kayu lapuk yang menutupi sumur itu tampak berdebu dan nyaris roboh. Tak ada yang pernah mendekatinya lagi karena banyak yang percaya sumur itu sudah tidak memiliki air sejak puluhan tahun lalu. Tanpa ragu, Kiai Ahmad menyingkirkan kayu penutup sumur. Seketika hawa dingin menyeruak darinya. Bau tanah yang lembab bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan menusuk hidung. Warga yang berdiri di kejauhan mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Kiai Ahmad menatap ke dalam sumur. Di dasarnya yang gelap, sesuatu tampak mengintai. Bukan bayangan air, bukan pula akar yang menjuntai. Di sana, sebuah benda berbentuk kotak hitam terlihat remang-remang. Bentuknya menyerupai sebuah kitab kuno yang terbungkus kain sutra yang sudah usang. Anehnya, meskipun berada di tempat yang lembab, benda itu tampak utuh. Tidak ada debu atau lumut yang menempel, seolah benda itu tidak tersentuh oleh waktu. Kiai Ahmad menghela napas panjang. Kini ia mengerti apa yang terjadi di masjid ini. Bukan sekadar fenomena aneh, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di tempat suci ini. Dan kitab itu adalah sumber dari semua keunikan yang terjadi. Hawa dingin yang menyeruak dari dalam sumur semakin kuat, membuat siapapun yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasa tidak nyaman. Beberapa memilih mundur perlahan, sementara yang lain tetap terpaku dengan wajah tegang. Kiai Ahmad menatap kitab yang terletak di dasar sumur itu. Bentuknya begitu asing, dengan sampul kulit berwarna hitam pekat yang tampak mengkilat di bawah cahaya lampu senter. Ular-ular di sekitarnya tidak lagi bergerak, namun mata mereka tetap tertuju pada sumur itu, seolah menjaga rahasia yang ada di dalamnya. Tak ada yang tahu pasti sudah berapa lama benda itu berada di sana. Kiai Ahmad menghirup napas dalam dan meminta tali yang kuat. Warga segera mencarikan tali jemuran dan ember tua yang ada di dekat masjid. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Kiai Ahmad mulai menurunkan ember itu dengan hati-hati. Begitu ember menyentuh dasar dan dengan lembut menyentuh kitab yang berada di sana, sesuatu yang ganjil terjadi. Ular-ular yang sejak tadi diam di dalam masjid mulai bergerak, bukan dengan panik, melainkan serentak melata ke arah sumur. Mata mereka terpaku pada kitab yang perlahan diangkat ke atas, seakan ada sesuatu pada benda itu yang mengikat mereka. Pak Lurah yang berdiri di dekat pintu masjid bergumam, "Kiai, apakah itu sesuatu yang berbahaya?"
Kiai Ahmad tidak langsung menjawab. Tangannya terulur mengambil kitab yang kini telah berada di permukaan. Begitu jemarinya menyentuh sampul kasar itu, tubuhnya merasakan getaran unik, seperti ada energi yang mengalir darinya, sesuatu yang terasa berat. Ia membuka halaman pertama perlahan. Di dalamnya, tulisan-tulisan aneh memenuhi lembaran-lembaran yang menguning. Beberapa karakter tampak menyerupai aksara yang asing, sementara yang lain menyerupai bahasa yang sudah lama punah. Namun yang paling mengejutkannya bukanlah teks yang ada di dalamnya, melainkan aura yang menyelimutinya. Kitab ini bukan kitab biasa. Kiai Ahmad berbisik perlahan. Ini kitab yang tidak seharusnya ada di masjid ini, katanya dengan nada penuh keseriusan. Warga mulai saling berbisik. Siapa yang menaruh kitab ini? Kenapa tidak ada yang tahu keberadaannya selama ini? Namun sebelum ada yang bisa berbicara lebih jauh, suara gemuruh pelan terdengar dari dalam masjid. Warga menoleh ke arah pintu. Ular-ular yang semula diam, kini bergerak semakin cepat. Beberapa mulai menaiki dinding, sementara yang lain menggeliat dengan gelisah. Mereka tidak menyerang, namun jelas ada sesuatu yang membuat mereka bereaksi. Kiai Ahmad menyadari satu hal. Kitab ini tidak hanya sekedar disembunyikan, ia dijaga, dan sekarang sesuatu sedang mulai terbangun. Angin pagi yang semula hangat kini berubah menjadi dingin. Udara di sekitar masjid mendadak terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat tengah mengawasi. Kiai Ahmad tetap berdiri tegak. Tangannya masih menggenggam erat kitab hitam yang baru saja ia angkat dari sumur tua. Ular-ular di dalam masjid mulai bergerak lebih aktif. Beberapa melingkar di tiang, ada yang merayap di dinding, sementara sisanya terus menggeliat di lantai. Tidak ada satupun yang keluar dari bangunan itu, seolah mereka masih terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar naluri alamiah mereka. Pak Lurah menelan ludah lalu melirik Kiai Ahmad dengan wajah tegang. Apa yang sebenarnya terjadi, Kiai? Kiai Ahmad menghembuskan napas panjang. Kitab ini bukan kitab biasa. Ia telah lama dikunci di dalam sumur, bukan karena dilupakan, melainkan sengaja disembunyikan. Warga yang berdiri di halaman masjid mulai saling bertukar pandang. Beberapa orang tampak khawatir, sementara yang lain mencoba menahan rasa penasaran mereka. Jika kitab ini sengaja disembunyikan, lalu siapa yang melakukannya? Sebelum Kiai Ahmad sempat menjawab, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Langit yang semula cerah mulai diselimuti awan kelabu. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan dan debu di halaman masjid. Dan di tengah suara desiran angin itu, terdengar sebuah suara. Bukan suara teriakan dan bukan suara binatang, melainkan bisikan halus yang muncul entah dari mana. Samar namun jelas, seperti suara yang berasal dari kepala, namun menggema di udara. Sungguh disayangkan. Kiai Ahmad menatap tajam, matanya mencari sumber suara yang tenang namun berwibawa itu. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sungguh disayangkan, kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Suara itu tak memiliki wujud, tidak ada yang bisa memastikan dari mana asalnya. Namun satu hal yang pasti, ia terdengar dari arah masjid. Dan ia tidak berasal dari manusia. Pak Lurah ketakutan, wajahnya pucat. Kiai, apa itu? Kita harus pergi dari sini. Namun Kiai Ahmad tetap diam. Tangannya menggenggam kitab hitam itu lebih erat. Lalu dengan tenang, ia membuka salah satu halamannya. Tulisan-tulisan asing itu seolah bergerak, seperti hidup di kertas yang menghitam. Kemudian dari masjid, sesuatu mulai muncul. Bayangan gelap merambat perlahan di lantai, menjalar naik ke dinding-dinding kayu seperti kabut pekat namun lebih berat. Udara menjadi semakin dingin. Ular-ular yang tadi menggeliat kini benar-benar diam, seolah mereka hanyalah bagian dari bangunan masjid itu sendiri. Kiai Ahmad menarik napas, ia sudah menduga hal ini. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, ia telah menjadi tempat di mana sesuatu yang misterius bersembunyi selama bertahun-tahun. Dan kini,
penjaga yang tak terlihat itu telah bangkit. Suasana di dalam Masjid Jami Al-Hidayah semakin intens. Bayangan gelap yang muncul dari lantai mulai memenuhi ruangan. Mereka bergerak pelan membentuk pola yang aneh, seolah menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Tak ada suara selain desisan angin dan bisikan halus yang terdengar semakin keras. Kiai Ahmad berdiri tegak, merapatkan tangan yang menggenggam kitab tua itu erat-erat. Warga yang menyaksikan dari luar semakin merasa cemas. "Ini bagaimana, Kiai? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Lurah dengan suara bergetar. Kiai Ahmad menatap perlahan ke arah jemaah yang ketakutan. Kemudian matanya kembali ke arah masjid yang dipenuhi bayangan tersebut. Lalu dengan tenang ia berkata, "Kita tidak bisa lari. Kita hanya perlu menghadapi situasi ini dengan iman." Bayangan gelap itu kini telah menyebar luas, hampir ke seluruh ruangan. Rasanya seperti ada kehadiran yang kuat di sana. Kiai Ahmad menarik napas panjang sebelum mulai berdikir. Suara bisikan semakin jelas. "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan ini. Kitab ini telah menunggu terlalu lama." Kiai Ahmad menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu mulai membaca doa-doa yang penuh kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menggetarkan udara di sekitar. Warga yang mendengar doa itu merasa sedikit lebih tenang, namun ketegangan masih tetap menghantui. Kiai Ahmad terus melangkah maju menuju bagian dalam masjid. Bayangan gelap itu tampak bereaksi terhadap doa-doa yang dipanjatkan. Mereka bergoyang seolah terganggu, dan suara bisikan itu mulai berubah menjadi suara yang terdengar gelisah. Warga menahan napas, tak ada ribuan suara yang terdengar, hanya satu suara yang mulai melemah. Pak Lurah hampir kehilangan keseimbangan karena saking tegangnya. "Kiai, apakah kita bisa menyelesaikannya?" Kiai Ahmad tidak menjawab langsung. Ia tetap fokus membaca doa dan mengalirkan energi ketenangan ke ruangan. Matanya tetap tertuju pada bayangan yang mulai menyelimuti tiang-tiang masjid. Ia tahu bahwa jika energi negatif ini dibiarkan, maka masjid ini tidak akan pernah tenang kembali. Suara bisikan itu akhirnya terhenti. Bayangan gelap yang tadi menguasai ruangan mulai menyusut, tetapi tidak sepenuhnya pergi. Seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk beranjak. Kiai Ahmad menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kitab itu yang tadi dipegang erat, kini terasa hangat di tangannya. Tulisan-tulisan di dalamnya seolah bersinar redup, mengikuti irama doa yang tengah dibacakan Kiai Ahmad. Akhirnya, dalam satu momen yang penuh kekhusyuan, sebuah kilatan cahaya terang muncul bersamaan dengan suara yang mantap. Kitab itu melepaskan energi yang sangat besar, membiaskan bayangan gelap itu dalam sekejap. Warga yang semula khawatir merasakan hawa yang sejuk kembali menyelimuti masjid. Angin yang tadinya berdesir kencang, kini berubah menjadi tenang. Ular-ular yang semula diam mulai bergerak mundur perlahan, meninggalkan masjid tanpa ada yang memaksa. Namun di balik penyelesaian itu, Kiai Ahmad tahu bahwa tugas ini membutuhkan kewaspadaan tinggi. Ia menatap kitab itu sekali lagi. Kitab ini masih memegang pengaruh yang sangat besar. Kita harus menetralkannya agar tidak ada lagi yang terpengaruh olehnya. Pak Lurah menatap Kiai Ahmad dengan penuh rasa hormat. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" Kiai Ahmad menatap warga dengan serius. Kitab ini berasal dari masa yang sangat lama. Ia mengandung pesan-pesan yang bisa disalahartikan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Warga terdiam, mendengarkan penjelasan Kiai Ahmad dengan saksama. Kini mereka menyadari betapa pentingnya menjaga Masjid Jami Al-Hidayah agar tetap bersih dari segala pengaruh negatif. Keheningan kembali menyelimuti masjid. Namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang penuh dengan kedamaian. Setelah melewati peristiwa luar biasa antara cahaya dan bayangan, ular-ular yang semula memenuhi masjid telah pergi, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Namun ketenangan yang dirasakan warga tidak menghilangkan rasa waspada yang ada di dalam hati mereka. Kiai Ahmad memegang erat kitab yang kini terbungkus kain putih.
Ia tahu bahwa meskipun bayangan gelap itu telah pergi, kitab ini masih memiliki sejarah panjang yang mengintai. Warga yang berkumpul di halaman masjid mulai mendekat. Tatapan mereka penuh harap, namun juga kekhawatiran. "Kiai, apa yang harus kita lakukan dengan kitab ini?" tanya Pak Lurah. Suaranya lirih. Kiai Ahmad menatap kitab itu dengan penuh kewaspadaan. Kitab ini harus diamankan dan dipisahkan unsurnya. Ia bukan hanya berisi catatan masa lalu, tetapi juga mengandung hal yang bisa mengguncang iman siapa saja yang tidak kuat. Ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa kitab ini tidak disalahgunakan lagi. Seorang pria muda yang selama ini membantu warga mendekat, matanya penuh rasa ingin tahu. "Kiai, jika kitab itu diselesaikan, apakah kita bisa menjamin kedamaian masjid ini?" Kiai Ahmad menghela napas. Untuk menghentikan pengaruhnya, kita harus memutuskan ikatan negatif yang menyertainya. Ini harus dilakukan dengan doa dan tawakal yang tulus kepada Allah. Pak Lurah mengangguk pelan, merasa tenang dengan keputusan yang diambil. Warga di sekitarnya pun setuju. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kitab itu harus diamankan agar masjid ini bisa kembali menjadi tempat yang suci, tempat yang penuh dengan keberkahan. Kiai Ahmad memimpin mereka keluar masjid menuju halaman belakang, di mana terdapat sebuah wadah untuk pembakaran yang biasanya digunakan untuk membersihkan sampah. Dengan hati-hati, ia meletakkan kitab itu di sana. "Mari kita berdoa bersama," kata Kiai Ahmad, matanya menatap penuh kekhusyukan. "Berdoalah agar Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjauhkan segala keburukan." Warga menutup mata mereka, bersatu dalam doa. Suasana hening, hanya terdengar bisikan doa yang menyatu, memohon perlindungan dari segala sisi negatif. Angin malam bertiup lembut, membawa harapan dan doa mereka ke langit yang gelap. Kiai Ahmad mulai dengan suara yang pelan, namun penuh kekuatan. "Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Pelindung atas segala sesuatu. Kami memohon perlindungan-Mu dari segala fitnah dan keburukan yang ada di dunia ini. Kami memohon agar Engkau menjauhkan segala pengaruh negatif yang tersembunyi." Saat doa selesai, Kiai Ahmad memberikan isyarat untuk memulai proses pembersihan. Kitab itu mulai terbakar perlahan. Asap muncul dari halaman pertama, mengingatkan semua orang tentang sisa-sisa energi yang masih berusaha bertahan. Namun, semakin lama, api itu membesar dan menyala tinggi. Warga tetap fokus. Mereka merasakan suasana yang semakin tenang seiring dengan habisnya kitab tersebut. Kiai Ahmad bergumam, "Kita harus tetap kuat dalam iman." Tiba-tiba, kitab itu terbakar habis sepenuhnya. Asapnya memenuhi udara sejenak lalu menghilang ditiup angin. Bayangan-bayangan yang sempat muncul kini benar-benar sirna, dan segala rasa cemas yang semula menguasai warga mulai memudar. Setelah beberapa saat, api itu padam dengan sendirinya, menyisakan abu yang perlahan tersebar. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menghela napas lega secara bersamaan. Mereka merasakan bahwa udara kini lebih segar, lebih damai. Kegelapan yang semula menyelimuti masjid telah hilang, dan tempat itu kini kembali menjadi suci. Kiai Ahmad menatap langit malam yang cerah penuh bintang. Ia tahu, meskipun peristiwa ini telah berakhir, ujian keimanan akan selalu ada. Mereka harus selalu waspada, menjaga iman dan keyakinan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Masjid ini kembali menjadi simbol kedamaian. Kiai Ahmad mengajak warga untuk masuk kembali ke dalam masjid untuk menunaikan sholat bersama. Suara takbir bergema di seluruh ruangan, memberikan rasa aman dan ketenangan yang mendalam bagi semua orang. Masjid Jami Al-Hidayah kini benar-benar menjadi tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Dari kisah Masjid Jami Al-Hidayah ini, kita bisa mengambil hikmah yang sangat dalam, yaitu pentingnya menjaga kesucian dan keberkahan tempat ibadah. Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada godaan dan ujian yang datang dari berbagai arah.
bahkan yang tidak kita duga sebelumnya. Namun kita harus selalu ingat bahwa dengan doa, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, segala kesulitan akan dapat dihadapi. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang datang, sebesar apapun, pasti ada batasannya, dan Allah tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya, selama kita tetap berpegang pada iman dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Pernyataan ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk diambil hikmahnya secara positif. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.